Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Aidilia. Saya dari kelas Ilmu Komputer 5. Di sini saya akan membuat video pembelajaran materi tentang kutipan. Kutipan. Kutipan merupakan suatu kalimat yang berisi gagasan, ide, atau pendapat seseorang yang dijadikan bahan acuan yang diambil dari berbagai sumber media cetak online atau audio. Kata kutipan berdasarkan KBBI memiliki arti pemungutan atau petikan. Menurut KBBI, mengutip diartikan sebagai mengambil perkataan atau kalimat dari buku baik fiksi maupun non-fiksi. Jenis kutipan. 1. Kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap kata demi kata, kalimat demi kalimat dari sumber teks asli. Kutipan langsung secara utuh mengutip teks yang akan dijadikan rujukan. 2. Kutipan tidak langsung adalah pinjaman pendapat yang mengambil intisarinya saja. Kutipan tidak langsung hanya mengambil pokok-pokok pikiran atau intisarinya saja. Teknik mengutip berdasarkan bentuknya. 1. Kutipan langsung. Untuk teks yang lebih dari 4 baris, maka dapat melakukan langkah-langkah berikut. Yang pertama, kutipan terintegrasi dengan teks. Yang kedua, kutipan diawali dan diakhiri oleh tanda kutip. Ketiga, jika teks utama ditulis dengan 2 atau 1,5 spasi, maka kutipan pun ditulis 2 atau 1,5 spasi. Hal yang sama terjadi ketika teks utama 1 spasi, maka ditulis 1 spasi. Dan yang keempat, mencantumkan sumber referensi. Untuk kutipan yang lebih dari 4 baris memiliki cara penulisan sebagai berikut. Yang pertama, kutipan dipisahkan dari teks utama. Yang kedua, kutipan tidak diawali dengan tanda kutip. Yang ketiga, kutipan ditulis 1 spasi walaupun teks utama 2 atau 1,5 spasi. Hal yang perlu diperhatikan dalam pengutipan langsung. A. Ketika mengutip, apapun yang terdapat dalam teks harus ditulis apa adanya. Walaupun dalam teks sumber terdapat kesalahan, hal ini dapat ditandai dengan menggunakan simbol buka kurung siku dengan barisan tulisan SIJ. Contoh, Indonesia berasal SIJ meraih emas. Setiap hari Rahmat pergi ke perpustakaan SIJ bersama teman-temannya. B. Teknik menghilangkan bagian yang tidak perlu. Untuk menyiasati hal ini, maka yang harus dilakukan adalah memberikan titik elipsis atau 3 titik pada bagian yang akan dihilangkan. 2. Kutipan tak langsung. Karakteristik kutipan tak langsung berbeda dengan kutipan langsung. Hal ini dapat dilihat dari teknis penulisannya sebagai berikut. A. Terintegrasi dengan teks utama. B. Teks diapit oleh tanda kutip. C. Teks kutipan sesuai dengan teks utama. Jika 1 spasi, maka 1 spasi, begitupun jika 1,5 atau 2 spasi. D. Mencantumkan sumber kutipan. Teknik mengutip berdasarkan penulisan sumbernya. Catatan dalam tubuh atau body note. Catatan tubuh atau body note dilakukan ketika penulis mencantumkan sumber kutipan setelah selesainya sebuah kutipan dengan menggunakan tanda kurung. Dalam catatan tubuh terdiri dari 3 unsur, yaitu nama pengarang, tahun terbit, dan halaman. Untuk nama pengarang cukup ditulis nama akhirnya saja dan ditulis tanpa gelar. Untuk tahun terbit, yang ditulis adalah tahun terbit yang ada pada katalog buku yang lazim ada pada awalan sebuah buku. Adapun halaman yang ditulis adalah halaman teks yang dijadikan rujukan, bukan halaman karangan kita sendiri. 2. Catatan kaki atau footnote. Catatan kaki adalah daftar keterangan khusus yang ditulis di bagian bawah setiap lembaran atau akhir bab karangan ilmiah. Catatan kaki biasanya digunakan untuk memberikan keterangan dan komentar, menjelaskan sumber kutipan atau sebagai pedoman. Penyusunan daftar bacaan atau bibliografi. Catatan kaki dicantumkan sebagai pemenuhan kode etik yang berlaku sebagai penghargaan terhadap karya orang lain. Unsur-unsur catatan kaki: yang pertama ada nomor petunjuk, kedua nama pengarang, 3 judul karangan, yang keempat data kepustakaan, dan yang kelima halaman. Contoh footnote. Yang contoh dari buku, misalnya
Henry Guntur Tarigan, menulis sebagai suatu keterampilan berbahas, buka kurung Bandung, angkasa, 2008 tutup kurung, halaman 5. Jika sumber kutipan yang dikutip lebih dari sekali, maka kutipan-kutipan selanjutnya cukup diawali dengan istilah ibid, loksid, dan opsid. 1. Ibid merupakan singkatan dari ibidem yang memiliki arti pada tempat yang sama. Penulisan ibid dilakukan jika kutipan yang telah dikutip berasal dari sumber rujukan yang sama tanpa jeda oleh kutipan lain. Contohnya sebagai berikut. 2. Opsid dan loksid. Opsid memiliki arti pada karya yang telah dikutip. Opsid digunakan jika ada kutipan yang berasal dari buku dengan sumber yang sama, akan tetapi telah dijeda oleh kutipan lain. Loksid berarti pada tempat yang telah dikutip. Loksid digunakan jika ada kutipan yang sama dan dapat berasal dari bukan buku, yakni bisa jurnal, makalah, akan tetapi telah dijeda oleh kutipan lain. Contohnya seperti yang ada di PPT. Mengutip. 1. Menerangkan kutipan. Dalam menerangkan kutipan, penulis dituntut untuk membahas kembali kutipan yang telah ia kutip dengan pandangannya atau dengan mengaitkan antara kutipan dengan pembahasan yang dibahasnya. 2. Memperkuat gagasan dengan kutipan. Dalam memperkuat gagasan, kutipan diletakkan setelah pendapat penulis. 3. Menyimpulkan beberapa kutipan. Dalam menyimpulkan beberapa kutipan, syarat utamanya adalah kutipan-kutipan tersebut harus satu konsep atau sederajat sehingga memungkinkan untuk melakukan penyimpulan. 4. Membandingkan beberapa kutipan. Untuk membandingkan beberapa kutipan sebetulnya hampir sama dengan menyimpulkan, yakni konsepnya sama dalam membandingkan beberapa kutipan dari kesamaan tersebut. Penulis dituntut untuk mengidentifikasikan perbedaan yang ada antara satu kutipan dengan kutipan yang lain. Jadi yang dibandingkan adalah persamaan dan perbedaan. Baiklah, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan untuk materi kutipan di video pembelajaran kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.